buka ini kan. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Jeffrey Pai. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Denny Pinontoan sebagai pengamat sosial politik dan juga sehari-hari sebagai dosen di Institut Agama Kristen Negeri di Manado. Dan sebagaimana kita ketahui, Dr. Denny Pinontoan pernah menulis buku tentang walian dan Tuan Pandita. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pekabaran Injil di Tanah Minahasa. Kebetulan memang pada tanggal 12 Juni tahun 2021 ini kita akan merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa ke 190 tahun. Jadi 190 tahun yang lalu ada dua pekabar Injil yang datang di Tanah Minahasa, yaitu Johann Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz yang tiba di Manado pada tanggal 12 Juni tahun 1831. Dan hari kedatangan kedua pekabar Injil ini dirayakan sebagai hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Meskipun memang sebelum juga mereka datang, ada beberapa pekabaran Injil, baik juga dari misionaris dari Katolik maupun juga dari Protestan. Tetapi yang paling menonjol adalah dua pekabar Injil ini, yaitu Johann Riedel dan Johann Schwarz, yang dari masa muda dalam pelayanan awal mereka di Tanah Minahasa sampai mereka meninggal dunia di Tanah Minahasa. Kubur mereka berdua juga ada di Langowan dan di Tondano. Schwarz dikuburkan di Langowan dan Riedel di Tondano. Kedatangan kedua pekabar Injil ini tentu memiliki latar belakang panjang, dan mungkin Denny Pinontoan dapat memberikan sedikit gambaran terhadap keterpanggilan kedua penginjil ini sehingga mereka boleh tiba di Minahasa. Ya, oke, terima kasih Bro Jeffrey sudah mengajak saya untuk bercerita di channel Bro Jeffrey seputar perayaan ke 190 tahun pekabaran Injil dan pendidikan di Tanah Minahasa. Dan itu sangat terkait tentu dengan kehadiran dua senling, yaitu mereka sebenarnya dari Jerman, tapi kemudian di masa itu karena panggilannya untuk mengabarkan kabar baik, maka mereka bergabung dengan Badan Sending Belanda, Nederland Sending Genootschap di Rotterdam. Tapi sebenarnya ada juga badan sending yang lain, yaitu London Missionary kalau tidak salah. Yang lebih dulu ya. Yang lebih dulu, dan kedua sending ini sebenarnya terutama Joseph Kahn ketika datang bukan dengan SRG, tapi memakai perantara London Missionary itu, meskipun sebenarnya itu utusan SRG karena kebijakan mungkin. Nah, saya kira hal yang perlu kita terutama warga Kristen di Tanah Minahasa tahu bahwa Riedel dan Schwarz ini mereka adalah orang Jerman yang hidup dalam lingkungan Calvinis dan Lutheran. Satu di Erfurt dan satu di Königsberg kalau tidak salah bahasa Jerman. Dan kemarin saya bertemu dengan Pak Martin Bukito Sinaga, dia seorang pendeta di gereja Simalungun yang tradisinya Lutheran. Dan kemudian kita ada percakapan sedikit. Kemudian dia menjelaskan tentang tempat asal dari Riedel dan Schwarz ini, itu menunjuk pada adanya semacam semacam dua tradisi kekristenan, yaitu Lutheran dan Calvinis. Nah, meskipun Riedel dan Schwarz ini bekerja di badan sending yang sangat dipengaruhi oleh Calvinis di Belanda, dan masa-masa itu memang selain bahwa sedang ada perubahan peradaban dan kaitan dengan modernisasi, itu kan 1820-an, 1830-an. Dan itu mempengaruhi gereja-gereja di Eropa. Ada yang kemudian
dia menjadi apa ya, pietisme, nah itu pietisme, dan antara lain dia lebih berusaha dengan bagaimana menjaga kesalehan diri. Tapi kemudian ada terutama kalangan tertentu Kristen yang dipengaruhi oleh modernisme atau dengan rasionalisme, dan Ridder dan Schwarz ini adalah orang-orang Jerman Kristen yang katakan Calvinis tapi juga hidup dalam lingkungan Lutheran, yang hidup di masa di mana kekristenan di sana sedang muncul keterpanggilan untuk mengabarkan kabar baik. Karena apa, Bu Jeffrey? Ternyata memang kalau kita membaca buku Theo van den Ende cerita, terutama di Belanda, gereja Hervormd kalau tidak salah di sana, tidak memiliki semacam program khusus untuk pekabaran Injil ke luar negeri atau tanah-tanah atau katakanlah ladang misi. Dan kita tahu bersama yang mendirikan NZG ini justru orang-orang Kristen tapi tidak terikat langsung dengan gereja apapun, termasuk negara. Tapi semangat untuk mengabarkan kabar baik itu seperti dikatakan dalam Matius 28 sampai ke ujung dunia. Dan bersama dengan itu bahwa mengabarkan kabar baik dan sekaligus mengajarkan mereka. Nah, itu yang menarik. Dari kedatangan Ridder dan Schwarz ini tentu bisa dianggap sebagai masa pencerahan. Ini bisa dianggap masa pencerahan karena memang setelah ada kevakuman penginjilan dan pelayanan gereja setelah zaman VOC itu, mereka datang atas usul dari Joseph Kahn dan juga permintaan Joseph Kahn dan Gerrit Jan Hellendoorn itu. Dari kedatangan mereka ini tentu berhadapan dengan situasi Minahasa yang banyak yang mengenalnya dengan alifuru, ya. Artinya di pedalaman Minahasa ini orang-orang masih terikat dengan agama suku, kepercayaan tua. Nah, dari apa yang terbaca dari sejarah, bagaimana upaya kedua pekabar Injil ini mau meyakinkan orang Minahasa di satu sisi, tapi juga di sisi lain sebetulnya pada saat kedatangan mereka juga ada juga sebetulnya kaum Muslim yang dibuang di sini, kan? Sebagai contoh, tahun 1829 datanglah rombongan Kiai Mojo yang kemudian kawin-mawin dan beranak pinak, dan mereka disebut dengan Jawa Tondano. Kemudian juga ada Imam Bonjol tahun 1837. Jadi ada dua persentuhan sebetulnya ini antara persentuhan Kristen dan persentuhan dengan Islam. Dua-dua agama syiar, agama yang misi. Jadi bagaimana menurut pandangan Bung Denny tentang masalah ini? Ya, jadi menarik sekali, Bu Cipri, karena ternyata wilayah kita di sini, tanah Minahasa, lalu kemudian Sangihe, termasuk juga Ternate, itu perlintasan. Termasuk juga rupanya konflik global di masa itu berjumpanya di sini. Itu sebelum zaman VOC kan pater-pater dari Spanyol dan Portugis kemudian berganti kekuasaan, datang VOC, perusahaan dagang kan itu, katakanlah perusahaan multinasional pertama mungkin. Lalu kemudian berjumpa dengan Kesultanan Islam. Karena Islam sudah lebih dulu ada di Nusantara menurut catatan sejarah sejak abad 13. Sementara kan Kristen mungkin nanti abad 16 lah, Protestan atau Katolik. Dan kebijakan Belanda yang mempengaruhi fokusnya atau sasarannya adalah kepada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai pemberontak, misalnya Kiai Mojo dan Padri Ponegoro dan rombongannya itu, Imam Bonjol. Akhirnya kemudian dibuang di sini kan, termasuk Imam Bonjol. Dan yang menarik, ketika Kampung Jawa Tondano terbentuk itu 1830, mereka tiba 1829. 1831 baru datang Ridder dan Schwarz. Meskipun sebenarnya kalau kita coba membaca lagi beberapa laporan bahwa sebenarnya masih ada orang-orang Kristen yang merupakan warisan penginjilan zaman VOC, tapi sesekali Gerrit Hellendoorn dari Nado datang. Jadi masih ada, tapi kebanyakan sudah kembali pada
agama suku Minahasa. Yang menarik bahwa katakanlah dalam masa kekosongan sebenarnya, kekosongan Kristenan dan sebagainya, atau masa di mana Kristen melemah, tapi mengapa Kiai Mojo dan rombongannya tidak kemudian memperluas wilayah siar keislamannya selain komunitas Kampung Jatanano dan para istri mbah-mbah ini kan leluhur orang Kampung Jatanano ini kan orang-orang Minahasa. Nah, apakah karena mereka dalam status buangan kebijakan kolonial atau bahwa karena justru penerimaan orang-orang Minahasa terhadap Kiai Mojo sehingga kemudian mereka kita kan juga sama saudara dan sebagainya. Atau apalah kita belum tahu persis, tapi itu menarik sebab si Kiai Mojo ini ketika dia bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro, dia yang mengobarkan semangat keislaman dalam perang Jawa itu. Dan dia dikatakan sebagai Wong Putihan. Ada catatan memoir letnan dari Prancis yang mencatat dia yang menyebutkan Kiai Mojo ini adalah seorang Islam yang taat dan dia memiliki pengetahuan keislaman yang luas. Dan kita bisa bayangkan bahwa dia punya motivasi sebenarnya untuk melakukan syiar Islam, tapi tidak terjadi. Nah, itulah satu hal yang menarik, dan kita juga perlu melihat metode yang digunakan oleh Riedel dan Schwarz. Ada berbagai hal yang bisa kita lihat bahwa pendekatan kultural dari segi bahasa maupun juga mungkin adat istiadat yang mereka sudah pelajari dari tanah Minahasa, sehingga mereka mudah untuk mentransfer Injil itu kepada orang Minahasa. Bagaimana tanggapannya? Ini yang menarik, Bro Jeffrey, karena setelah masa mereka kalau datang Grafland, Grafland mungkin masih sempat bertemu dengan Riedel dan Schwarz yang sudah dalam usia tua, karena kan Grafland datang 1850-an tidak salah. Dan dalam bukunya yang populer, kebanyakan dibaca oleh orang-orang yang mau membaca tentang Minahasa masa lalu itu, judulnya Minahasa masa lalu 2 terjemahan. Itu dia mendeskripsikan tentang dua sandling periode kedua setelah Hellendoorn kan, baru Riedel dan Schwarz ini ada apresiasi tapi juga ada kritik. Nah, kritiknya adalah soal pengaturan manajemen dan sebagainya. Tapi dia juga menyebut, dan ini terkait dengan pertanyaan tadi tentang metode, bahwa ketika Riedel dan Schwarz datang, mereka tidak buru-buru mendirikan gedung gereja, itu atau jemaat, atau membaptis orang. Yang mereka lakukan pertama-tama, dan itu yang kemudian jadi semacam pendekatan pertama, adalah mendirikan sekolah. Bersama dengan itu adalah memikirkan bagaimana mereka kemudian dapat menjalankan sekolah itu, dan perlu bantuan tambahan, yaitu guru-guru pribumi. Nah, tercatat bahwa ada, boleh kita katakan bahwa mungkin mereka lah 2 guru Minahasa pertama. Adrianus Angkou, dia anak piara Schwarz, kemudian membantu pekerjaan Schwarz dalam pekerjaan sekolah-sekolah dan juga penginjilan, dan Silvanus Itten di Tondano bersama Riedel. Tapi Hayam Taul pernah mencatat periode 1830-an sampai 1840-50-an itu ada ternyata selain 2 guru orang Minahasa ini yang hasil didikan anak piara, dan mereka adalah mungkin guru karena fungsinya mengajar dan membantu penginjilan, mentransfer Injil, membantu transfer Injil. Mungkin 2 orang ini bisa kita katakan guru pertama di Minahasa modern, ada hasil didikan anak piara. Lalu kedua, ini juga sekira terkait dengan apa yang menjadi pilar pelayanan Gemim kemudian, bahwa selain pendidikan, yaitu memperkenalkan cara pengobatan medis modern. Nah, karena ini mungkin menurut mereka relevan berhadapan dengan orang-orang Minahasa yang kebanyakan masih mewarisi kepercayaan tua, termasuk ketika ada yang sakit maka kemudian akan dilakukan ritual dan sebagainya. Karena ada contoh ketika Schwarz berada di Lamongan, ada pemimpin di sana, walian dan pemimpin kepala dia kalau tidak salah. Dia pertama memang
tidak terlalu simpati, bahkan mungkin menolak kehadiran Schwarz. Nah, suatu kali dia berburu, lalu Anoa atau Bagutan atau Anoa tanduk dia, kemudian terluka. Nah, dalam rangka Schwarz meyakinkan dia bahwa Injil yang dia bawa ini dalam untuk kehidupan dan sebagainya, maka dia melayani si kepala di Lamongan ini dengan pengobatan modern dan sembuh. Tapi Schwarz mencatat dalam laporannya, dia kemudian kecewa karena ketika sembuh, tentu harapan Schwarz bahwa dia mau percaya. Iya, dia percaya dan kemudian dia akan Kristus, masuk Kristen, dibaptis. Tapi ternyata si kepala ini mengundang banyak orang di kampung dan kemudian mengundang walian untuk melakukan ritual foso ya. Foso. Jadi yang saya katakan bahwa ketika mereka datang karena berhadapan dengan situasi kondisi masyarakat Minahasa, leluhur kita waktu itu seperti itu, maka pendekatannya adalah pendekatan kultural memang, pendidikan dan kemudian kesehatan. Tapi perlu juga diingat bahwa satu hal yang kemudian mungkin punya peran, punya faktor yang mempengaruhi sehingga begitu cepat orang Minahasa menerima Kekristenan. Bayangkan 1831, 1890-an itu hampir semua negeri sudah Kristen, ada sekolah, gereja. Ya itu karena 18 berapa itu ya? 17 kalau tidak salah, 1817 terjadi wabah besar, wabah cacar yang menewaskan mungkin 15.000 orang. Bayangkan 15.000 di masa itu. Dan ada gempa bumi, gunung meletus, dan ada wabah cacar. Jadi itu juga yang mempengaruhi sehingga orang ya karena menghadapi serangkaian bencana, melihat orang-orang mati secara massal, guncang toh, jiwa psikologi. Lalu kemudian ketika diperkenalkan bahwa orang-orang yang menerima Injil Yesus Kristus akan mendapat jaminan selamat dan sebagainya, saya kira itu juga mempengaruhi. Selain metode-metode yang dilaksanakan oleh Ridwan Schwarz yang sudah diajari memang ketika mereka mengikuti pendidikan Zenling di Rotterdam. Kalau melihat perkembangan gereja-gereja di Minahasa, ya sebetulnya kan gereja di Minahasa ini ya induknya dari pekabaran Injil itu. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang kan terlalu banyak gereja aliran gereja. Mengapa itu? Artinya ini suatu fenomena apa sebetulnya yang menyebabkan di Minahasa itu terlalu banyak aliran gereja? Iya, menarik karena pertama-tama kan yang kita tahu bahwa setelah NZG menyerahkan jemaat-jemaat yang didirikan kepada Insker karena persoalan kekurangan dana, lalu kemudian semua orang Kristen Protestan di Minahasa, meskipun dia katanya banyak tidak menyadari bahwa mereka bukan lagi di bawah Zenling, sudah di Insker, dan para Zenling sudah berubah nama menjadi Hut Pendidikan kalau tidak salah. Dan kemudian sejak zaman itu sebenarnya orang-orang Minahasa yang dulunya berjemaat dan lebih kepada orientasinya kesenangan kultural. Sejak saat itu dia kemudian menjadi satu persatuan besar di bawah Insker. Nah, lalu kemudian 1930-an, 1930-an ada konflik antara guru-guru Injil dengan Insker, lahirlah KGPM dan kemudian Gemim 1934. Tapi sebenarnya macam gereja Pentakosta itu sudah dari tahun 18 berapa ya? 19 awal. Yang membawa ke sini adalah orang Minahasa juga yang pelaut yang ada di luar daerah. Iya, itu ada orang Langoan. Atau orang Tondei. Lalu kemudian dicatat bahwa di akhir abad 19 itu laporan-laporan Zenling tentang kehadiran gereja Roma Katolik. Dan mereka melaporkan misi mereka sedang gencar dan bahkan banyak yang Protestan masuk ke Katolik. Jadi apa yang terjadi di abad 16 kemudian terbawa juga di sini karena rupanya kalau mau baca laporan-laporan Zenling itu sikap permusuhan itu kuat sekali antara Protestan dan Katolik sebenarnya pada masa itu. Karena mereka menganggap orang
Minahasa yang sudah dibaptis dan menjadi bagian dari jemaat Protestan waktu itu, ketika mereka masuk Katolik itu seperti dianggap sudah murtad lah atau apa waktu. Jadi mungkin itu sebenarnya kalau yang saya pelajari itu kejadian yang ada di Langoan ketika Pastor De Vries, Pastor De Vries datang atas undangan Mandagi pada waktu itu. Kemudian justru De Vries ini ditampung oleh penginjil Swasma yang menggantikan Swartz. Nah, itulah yang mungkin karena ada semacam pertentangan antara Protestan dan Katolik. Mungkin itu yang saya pelajari dari catatan sejarah. Sampai akhirnya Swasma digantikan oleh Brouwer. Itu di tahun 1870. Ya. Dan kemudian ketika Pentakosta datang, lalu kemudian Advent, rupanya sudah ada dua corak juga Kristenan, Eropa dan Amerika. Itu menarik kan? Lalu kemudian selain sudah tempat asal berbeda, tapi tentu juga corak teologi berbeda karena denominasi. Misalnya gereja Sidang Jumat Allah, lalu kemudian ada gereja Kemah Injil, gereja Advent, tidak lagi semua dari misi Belanda. Tapi kalau kita kan gereja-gereja Protestan itu hanya satu badan misi, NZG. Sementara sebenarnya yang melakukan pekabaran Injil di Hindia Belanda waktu itu ada banyak sekali. Nah, kebanyakan kalau di Sumatera itu, terutama yang kemudian cikal bakal HKBP itu kan Lutheran, warna Lutheran. Lalu kemudian 50-60-an, tapi saya kira yang paling signifikan Bu Jeffrey, dengan makin banyaknya apa yang orang bilang denominasi itu pasca Promesta. Pasca Promesta. Karena kan waktu itu bukan berarti gemim kehilangan itu, tapi memang karena situasi toh, Jumat terpencar-pencar dan sebagainya, dan orang juga seperti periode-periode sebelumnya dalam suatu keguncangan ingin mencari pegangan baru, dan datanglah penginjil, misionaris, evangelis toh, kemudian memperkenalkan corak kekristenannya, denominasi, dan mendirikan jemaat. Kalau di Langoan nggak tahu mulai kapan, mungkin gue lebih tahu mulai kapan, kan udah bilang Serambi Yerusalem Langoan. Makanya kalau yang saya lihat di Langoan itu di atas tahun 1900-an memang. 1900. Di atas 1900-an itu mulai muncul berbagai denominasi. Dan mungkin juga kalau yang saya lihat keterbukaan, masalah denominasi ini soal keterbukaan. Dia mau agama apapun dia bisa diterima. Jadi jangankan Kristen kan, kalau kita lihat juga di sini bisa ada penganut Yahudi, bisa ada penganut Konghucu, Buddha, jadi Hindu, bermacam agama gitu. Jadi mungkin ini karena keterbukaan Minahasa dan sikap toleransi itu yang mungkin di satu sisi bahwa begitu cepatnya orang Minahasa itu menerima Injil, tapi di sisi lain juga terjadi keterbukaan dengan persentuhan-persentuhan juga dengan berbagai agama, dan itulah yang terjadi. Karakter memang atau karakteristik kita atau semacam yang menjadi sifat-sifat dasarnya orang Minahasa secara kultural, keterbukaan. Karena ketika Rindu dan Swartz datang, mereka disambut. Bahkan catatan sejarah bahwa kedatangan Rindu dan Swartz itu tentu melalui Joseph Kam, tapi melalui juga Helen Doren, yang ketika 1819 mereka berkeliling tanah Minahasa ini, membawa Joseph Kam, mereka bertemu dengan para kapala, mayor, kum besar, kum kedua, dan kebanyakan mereka itu adalah ex tentara Belanda, sewaan. Perang ini, perang Jawa, perang Diponegoro, yang meminta kepada Joseph Kam dan Helen Doren untuk mendatangkan guru. Mereka tidak bilang senling, guru, karena memang Joseph Kam di Ambon dan ada Roskop kalau tidak salah namanya, dia memang seperti Grafran khusus guru, sudah mendirikan sekolah guru. Lalu dikirimlah kalau tidak salah 4 guru dari Ambon sebelum leader Swartz. Ada berapa pulang,
satu yang kemudian dia kawin dengan orang di sini di Kapataran, Kapataran. Da Costa kalau nggak salah. Da Costa, Amos da Costa. Amos, ya. Ketika Grafland datang, Grafland berkeliling Minahasa 1859 sampai 1860-an. Dia bertemu dengan guru Amos da Costa yang sudah tua. Dia bilang sudah tua dan dia menikah dengan seorang perempuan di sana bermarga Webengkang kalau tidak salah. Jadi karena keterbukaan dan ingin perubahan. Dan seperti saya kira seperti kita sekarang kan. Sehingga bayangkan seorang Rosian Anwar mencatat, dia bilang satu-satunya orang-orang di Belanda yang tingkat daerah yang tingkat merek hurufnya tinggi itu di tahun 1850-an mungkin dia bilang adalah Minahasa. Karena keterbukaan tadi terhadap pendidikan formal modern, membaca huruf Latin, bahasa Melayu dan lain sebagainya. Ya. Terakhir dari transformasi ini kan masalah transformasi Injil, tapi juga sebenarnya transformasi ilmu. Persoalan sekarang bahwa di Minahasa itu mengapa tidak berkembang seperti di Eropa ya, dari segi industri, teknologi. Kalau kita melihat kan justru orang-orang Minahasa sampai saat ini pengaruh tradisional masih lebih kuat kalau melihat. Kenapa tidak dengan persentuhan dengan Eropa? Kan guru-guru Injil, guru-guru yang ngajar kita kan sebenarnya orang-orang yang luar biasa dari Eropa. Tapi kultur untuk modernisasi di Minahasa itu sendiri tidak nampak kalau melihat dari perkembangan saat ini. Bagaimana? Mungkin itu juga yang diharapkan oleh kelompok tertentu di Minahasa 1940-an sampai pengakuan yang berpikir bahwa Minahasa itu baiknya tetap dengan Belanda, provinsi ke-12. 12 the province. Yang lain kan federal, yang lain kemudian berintegrasi. Membayangkan bahwa mungkin nanti melalui ilmu pengetahuan, teknologi mereka akan dapat mengadopsi atau kemajuan ya. Nah, tapi kan kita tahu bahwa pilihan tepat waktu itu untuk berintegrasi dengan Indonesia dan tentu harus menyesuaikan. Meskipun memang banyak hal yang masih terwarisi. Inovasi-inovasi teknologi tentu kita tidak bisa bandingkan dengan negeri asal Kristenan itu, tapi dalam hal sumekola itu semangat berpengetahuan, semangat berpendidikan, meskipun ada catatan-catatan kritis, tapi yang ingin sampaikan di sini bahwa di kita ini baiklah sekarang perguruan tinggi ada banyak sekali di itu kan, meskipun memang ya harus didiskusikan lagi soal kualitas karena dalam rangka peringatan Hari Pendidikan dan Pendidikan. Sehingga menurut saya kayak itulah mungkin karena akhirnya terkait juga dengan kebijakan negara dan lain sebagainya. Dan tentu karena kultur juga kan, kultur yang berbeda dan sumber daya alam dan sebagainya. Juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia, ya. Ya, demikianlah sedikit perbincangan kami, karena memang bicara tentang sejarah pekabaran Injil dan pendidikan di Minahasa itu cukup panjang, 190 tahun. Jadi kami mempersingkat percakapan kami dan kiranya percakapan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang ada di Tanah Minahasa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Dr. Denny Pinontoan yang boleh mengisi konten di YouTube ini untuk kebaikan kita bersama. Demikian dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, udah.